Jemaat Tuhan, ketika kita membicarakan tentang berkat, tentang kelimpahan, ada orang yang salah mengartikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada orang yang salah mengartikan bahwa kita tuh seharusnya harus hidup seperti Ayub. Lihat Ayub menderita, cinta Tuhan, dan dipuji Tuhan. Atau ada yang berkata ekstrim kanan, kita tuh harus hidup seperti Salomo. Salomo itu diberkati berkelimpahan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mana yang benar kedua ekstrim ini, saudara? Perhatikan apa yang terjadi kepada Ayub. Ketika Ayub mendengar kabar bagaimana semua hartanya hilang dalam satu hari. Bahkan anaknya mati tertimpa rumah yang pada waktu itu mereka sedang berpesta. Ayub masih bisa berkata kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seolah-olah Ayub masih tegar walaupun dia berkesimpulan yang salah. Saudaraku, Tuhan tidak pernah mengambil. Yohanes 10 ayat 10, Tuhan itu datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi yang A berkata, Yohanes 10 ayat 10a, iblis yang datang untuk mencuri, mengambilnya, membunuh dan membinasakan. Kemudian di Ayub 2, ketika Ayub tertimpa bara, ada borok kusta, lalu istrinya bilang begini, mati sajalah kau, kutukilah Tuhanmu. Tapi Ayub berkata seperti ini, masakan kita mau yang baik saja dari Tuhan, yang buruk tidak. Seolah-olah Ayub masih kuat, walaupun juga dia salah ngomong. Saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada engkau. Yakobus 1 ayat 13 firman Tuhan katakan, aku tidak pernah mencobai, aku pun tidak pernah dicobai. Kalau kau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, itu karena keinginan dirimu sendiri. Lihat saudara, walaupun Ayub masih kelihatan tegar, sampai itu tadi Ayub 2, Ayub 3, Ayub sudah mengutuki dirinya. Ayub sudah mengutuki hari lahirnya. Bahkan Ayub berargumen dengan Tuhan. Apa salahnya dia sampai dia harus menerima semuanya ini? Awalnya dia masih kuat, saudara. Tetapi dia berargumen kepada Tuhan. Sampai Tuhan harus menegur Ayub, saudara. Kita sama-sama mengerti Ayub 42, Ayub bertobat. Itu cerita tentang Ayub. Dan Ayub menderita cuman 9 bulan. Mari kita lihat Salomo, saudara. Salomo hidup dalam ekstrim yang berbeda. Dia menjadi orang yang paling berhikmat, diberkati berkelimpahan, dan sangat luar biasa. Tapi dia tidak membatasi dirinya, saudara. Dia memuaskan dirinya dengan harta kekayaan. Dia memuaskan dirinya dengan istana yang sangat megah. Dia memuaskan dirinya dengan istri 700, gundiknya 300. Dia puaskan dirinya. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Salomo di akhir hidupnya. Diperkirakan sekitar umur 60 tahun. Salomo itu merasa getir dan dia berkata, sia-sialah semuanya ini. Sia-sia aku mengejar hikmat. Padahal Salomo diberkati karena dia mencari hikmat. Sia-sia aku dilahirkan, sia-sia semuanya, sia-sia. Apa yang terjadi saudara? Salomo pun mengalami kegetiran, sama seperti Ayub mengalami kegetiran. Daniel 11 ayat 32 firman Tuhan katakan, orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Lihat saudara, berlaku fasik dalam terjemahan aslinya disebut rasya. Rasya itu artinya mengabaikan firman Tuhan. Orang yang mengabaikan firman Tuhan akan dibujuknya sampai murtad. Apa yang sedang terjadi sama Ayub? Saudara lihat, Ayub itu sampai mau menolak Tuhan loh. Apa yang terjadi sama Salomo? Salomo pun sampai mau menolak Tuhan, walaupun dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 Salomo itu kembali kepada Tuhan. Walaupun di dalam Ayub 42 Ayub kembali kepada Tuhan. Tapi iblis itu mau kita itu hidup di dalam hidup yang salah, dalam ekstrim kiri, hidup dalam penderitaan dan kesusahan supaya Tuhan berkenan kepada kita, atau ekstrim kanan, hidup dalam kemewahan, menikmati kemewahan itu supaya kita mempermuliakan Tuhan. Lihat saudara, dua-duanya dipakai sama iblis untuk menghancurkan saudara, membujuk kita sampai kita murtad. Lalu sesungguhnya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Saudaraku, kita jangan hidup oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Itu adalah jebakan yang dilakukan iblis, supaya kita tidak hidup dalam apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu adalah pencobaan yang sama dilakukan iblis ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, ubahlah roti ini menjadi, batu ini menjadi roti, keinginan daging. Lalu iblis juga berkata kepada Tuhan Yesus, naik ke atas bait Allah, lompat.
Pada waktu itu sedang ada perayaan besar di Yerusalem. Semua orang Israel sedang datang dari penjuru bumi ini, datang ke Yerusalem untuk pergi beribadah. Kalau Tuhan Yesus lompat dari bait Allah, firman Tuhan katakan, maka malaikat akan menatang kakinya supaya tidak terantuk. Orang akan kasih aplaus. Wow, hebat banget Tuhan Yesus, benar nggak? Keangkuhan hidup. Lalu yang terakhir, iblis membawa dia ke atas bukit yang tinggi dan berkata, lihat semuanya ini aku akan berikan kepada engkau. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Lihat semuanya aku akan berikan. Hei, kalau iblis mencobai Tuhan Yesus dengan cara yang sama, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, maka dia pun akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan saya. Saudaraku, jangan hidup di ekstrim yang kiri, jangan hidup di ekstrim yang kanan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan katakan, belajarlah untuk berkata cukup bagi dirimu. Belajarlah untuk berkata cukup untuk apa yang sudah kau punya, apa yang sudah kau miliki. Firman Tuhan dengan sangat jelas di dalam 1 Timotius 6 dikatakan firman Tuhan, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Uang itu tidak dosa, tetapi mencintai uang itu adalah akar dari segalanya, akar dari dosa. Kidung Agung 8 berkata, orang yang cinta itu, saudara, itu kuat seperti maut. Kalau kita cinta akan uang, kita akan memegangnya erat-erat, kita akan menyimpannya erat-erat, kita hanya menggunakannya untuk keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Supaya saudara tidak mencintai uang, apa yang harus kita lakukan, saudara? Firman Tuhan katakan, peringatkanlah agar kepada orang-orang kaya, supaya mereka menaburkan, melakukan kebaikan, menaburkan kebajikan, suka memberi dan suka berbagi. 1 Timotius 18. Kalau saudara cinta akan uang, saudara akan simpan, saudara akan keep it only for yourself, hanya untuk keinginan matamu, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tetapi kalau saudara tidak mencintai uang, saudara justru menaburkannya, berkata cukup bagi diri saudara, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.